rekan-rekan, sahabat, mitra, ya, CFCD. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang insya Allah akan sangat memberikan inspirasi yang banyak, terutama tentang bagaimana ya beliaunya, lembaga beliau itu memberikan pengembangan-pengembangan terhadap UMKM. Nah, dari banyak diskusi saya dengan badan-badan pemerintah, rekan-rekan korporasi yang lain, juga mereka masih ada puzzling ya, pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana sih ya membina UMKM secara lebih efektif? Karena fakta menunjukkan bahwa begitu banyak ya perusahaan mengklaim membina UMKM, begitu juga hampir semua kementerian ya itu juga membina UMKM. Saya tidak bermaksud untuk mengkritik, tetapi saya akan mengatakan bahwa we still need more improvement. Itulah kira-kira. Ya kira-kira seperti itu, Pak. Ya, barangkali itu kalimat yang lebih bijak dari saya, Pak. Ya, biasanya mantan aktivis itu bahasanya agak keras. Kali ini saya agak longgar lah ya. Nah, anyway, sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe. Supaya ke depan nanti kita akan terupdate tentang berita-berita dan news yang menarik dari CFCD Foundation. Baik, saudara semuanya, saya ingin perkenalkan rekan saya. Selamat sore. Selamat sore. Kita ketemu lagi. Kali ini topiknya agak sedikit berbeda. Karena begini Pak, banyak pertanyaan ya di kami pada waktu kami mengundang kawan-kawan untuk ikut berpartisipasi di dalam Bina Mitra UMKM Award. Nah, mereka bertanya tentang bagaimana sih Pak Astra memiliki berita tentang keberhasilan membina desa, membina UMKM, dan cukup fenomenal, kata mereka. Tanpa bermaksud untuk kurang menghargai yang lain, tetapi yang masuk ke telinga saya itu Astra kebetulan. Secara spesifik saya ingin membicarakan itu dengan Bapak. Dalam rangka tujuannya adalah bagaimana kita bisa berbagi. Jadi please share your knowledge, your experience ya tentang apa dan bagaimana sebaiknya kita membina UMKM. Barangkali juga akan memberikan kemanfaatan karena sekarang kementerian udah dipisah Pak antara UMKM dan koperasi. Tentu punya maksud supaya masing-masing ini fokus di dalam pembinaannya. Tentu mereka akan juga membutuhkan tentang pola-pola pembinaan yang efektif dan mungkin terbaik lah ya, atau lebih baik barangkali dari apa-apa praktek-praktek yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, saya ingin tahu Bapak ya, kalau sekiranya Bapak berkenan memberikan saran ya kepada sesama korporasi ataupun juga korporasi, maksud saya birokrat ya, birokrasi ya. Bagaimana Bapak please lah sharing tentang konsep-konsep Bapak tentang apa sih sebaiknya atau kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan ya oleh pemerintah terkait bagaimana kita membina UMKM kita secara lebih efektif. Barangkali itu Pak. Ya, terima kasih Pak Tendri kesempatannya. Mungkin saya hanya bisa menceritakan pengalaman di Astra, terutama dalam pembinaan UMKM IKM gitu ya. Nah, memang apakah ini bisa diterapkan di tempat lain? Ya tergantung apakah cocok atau tidak. Tetapi yang ditempuh Astra, yang pertama adalah di Astra itu kita beruntung punya catur dharma. Nah, itu filosofi, nilai-nilai yang dikandung oleh Astra dan seluruh anak perusahaannya, di mana catur dharma itu yang nomor satu adalah bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi artinya kalau kita orang Astra harus bisa memberi manfaat kepada bangsa dan negara. Nah, kita beruntung ada itu, ada catur dharma itu. Sehingga Astra anak perusahaannya berusaha berperan di dalam hal itu. Termasuk Yayasan Astra YDBA gitu yang berusaha
menerjemahkan catur dharma nomor 1 itu terutama di sektor UMKM gitu ya. Karena itu udah menjadi value catur dharma kita, ya pasti seluruh insan Astra berusaha untuk melakukan itu. Jadi mungkin kita beruntung di Astra. Saya potong sedikit, Pak. Iya. Karena saya lihat grup yang lain. Di situ ada yang ikut nih, terutama di ward kami ya. Bina Mitra UMKM Ward itu, di situ saya melihat ada Pama Persada. Ada Yuti. Ya kan? Nah, saya pengen tahu, ya. Bapak boleh punya visi misi, ya. Tapi kalau itu hanya jadi hiasan dinding, ya kan mungkin tidak terjadi sharing. Tapi ini seakan-akan udah jadi DNA-nya Astra nih. Mohon maaf nih ya. Udah seakan-akan jadi DNA-nya Astra. Apapun nama perusahaannya, bergerak dalam bisnis apapun, tapi DNA-nya itu DNA seperti itu. Betul. Nah, how you do it tuh? Bagaimana Bapak melakukannya? Ini kan menarik. Bagaimana corporate culture didiseminasi kepada anak-anak perusahaan. Itu nomor 1. Internal. Tadi kan sebetulnya pertanyaannya eksternal kan? Tapi karena Bapak menyebutkan tadi betul. Ya spirit of Astra-nya tadi ya. Nah, itu menarik. Karena sebetulnya ada orang yang datang pada saya, Pak Chandri, ini ada yang menarik Pak, ya dari founder Astra ini. Bagaimana kalau kita bikin film, ya bikin film tentang Willem? Karena sebetulnya ini kan menarik, ya bagaimana seorang, ya kita terbuka aja, ini nggak ada urusan dengan syarat, Chinese, rich, tapi mikirinnya seperti itu. Jadi buat sebagian orang yang mengajukan pada saya, basically he is economical hero, pahlawan ekonomi, ya, yang sampai ke saya. Dan sebetulnya udah kita follow apa? Proposalnya udah nyampe ke Astra, ya. Nah tapi perkembangannya bagaimana? Karena memang fundingnya nggak besar. Tapi oke lah, itu side story lah, ya. Saya juga pernah ke Edwin, ya Pak Edwin dan sebagainya, ya putra-putranya. Nah, barangkali nanti kita follow up lebih lanjut. Oke lah, ini aside daripada itu, tapi sebetulnya persoalan pokoknya adalah bagaimana Bapak mengintroduce, memperkenalkan dan menginternalize, ya that value seakan-akan become your DNA. Nah, ini internal dulu ya. Nanti yang eksternalnya nanti pertanyaan berikutnya. Silakan. Jadi mungkin yang bisa menjelaskan ini tentunya ada bagian tersendiri di Astra gitu ya. Tetapi saya orang yang 34 tahun di Astra bisa merasakan bagaimana Astra mendidik dan membuat mental karyawan Astra itu sejalan dengan catur dharmanya tadi. Yang nomor 1 itu bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi yang bisa saya katakan pengalaman saya 34 tahun itu kita selalu bukan hanya diingatkan tetapi ada follow up gitu ya. Bagaimana kita berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Jadi bukan hanya slogan gitu ya, bukan hanya slogan. Tetapi kalau ditanya gimana cara deployment dan lain sebagainya, itu di Astra ada organisasi tertentu yang memastikan ini semua berjalan bukan hanya di Astra Pusat tetapi sampai ke anak-anak perusahaannya gitu ya. Nah, saya yang merasakan sendiri gitu ya. Gitu. Kenapa saya berasa perlu bertanya seperti itu, Pak? Kita lihat fenomena akhir hari ini menarik ya. Anak-anak muda pengen cepat kaya, kemudian bawa Ferrari dan sebagainya, itu flexing. Kayaknya kok kontras banget sih dengan penampilan Willem gitu ya. Bersahaja, sederhana, tapi betul-betul he was creating so much value. Coba berapa sekarang value daripada Astra? Tetapi itu hanya terjadi kalau ya the spiritnya itu ditularkan kepada generasi dan berikutnya. Saya ingat Pak tahun 80, saya ikut training. Seleksinya aja minta ampun ketatnya. Pada waktu zaman kami diterima cuma 5 orang. Ya. Dari PB, dari TB, Gama. Waktu itu ya, mohon maaf nih ya, itu Ivy League Indonesia lah. Saya masuk ke situ dan saya ikut bangga. Tetapi yang menarik lagi adalah bahwa ada training 6 bulan, Pak. Ya, inception, so many things. Tanpa
meminta kepada saya untuk naikkan perjanjian. Tanpa. Tetapi the spirit itu, the values itu betul-betul internalize kepada saya. Dan sehingga walaupun saya tidak lama di Astra, tapi saya selalu saja bangga bahwa saya ex Astra, saya sharing the value of Astra, ya, itu dengan bangga. Walaupun saya juga udah bekerja di perusahaan yang tidak kalah gedenya sama Astra, tidak kalah terhormatnya dari Astra, ya kan? Nah, tetapi selalu saja memberikan kebanggaan untuk saya bahwa I was part of Astra Spirit and Group. Nah, itu Pak. Bagaimana Bapak mendeploynya? Lebih teknikalitis deh, lebih teknis sedikit. Jadi kalau kebetulan kalau di Yayasan Astra YDBA memang apa yang kita lakukan itu sangat berhubungan dengan Catur Dharma nomor 1 tadi. Nah, jadi karena patokan kita udah jelas, nah tinggal implementasinya seperti apa gitu ya. Nah, biasanya implementasi ini kita ya namanya udah 45 tahun ya Pak Tenri, udah matang lah ya. Pasti banyak pengalaman baik buruk, apa metode yang paling pas segala macam gitu ya. Nah, itu yang menurut saya yang membuat kita lebih apa ya, lebih paham gitu ya bagaimana membina UMKM, IKM ini dengan lebih efektif dan menghasilkan apa naik kelas dan mandiri tadi. Saya potong sedikit Pak. Pada waktu Bapak secara simpel mengatakan ya bagaimana membina mereka supaya mudah naik kelas. Tapi kan banyak syaratnya. Bapak harus sharing your entrepreneurship spirit. Ya kan? Ini kan menarik ya. Coba kita lihat misalkan ya, spirit dari entrepreneurship di Astra kan luar biasa. Bapak bisa bercerita banyak tuh di situ. Kemudian ya Astra's values seperti yang Bapak sebutkan tadi ya, bagaimana orang memiliki dedikasi, komitmen bahwa working is one thing, tapi contributing to the nation is another thing. Nah, ini kan menarik ya, bahwa pada saat yang sama Bapak tuh kalau dijejali dengan pemikiran atau istilahnya mungkin nggak terlalu pas lah, di internalize lah ya, values yang sangat mulia. Karena hari ini saya menjadi witness Pak, saya menjadi saksi. Ada banyak perusahaan ya yang masuk ke sana, Yuti culture-nya nggak jauh-jauh banget, Astra culture, masuk ke Pama nggak jauh-jauh amat ya, masuk ke keuangan, sektor keuangan, nggak jauh-jauh amat. Jadi bagaimana nih Bapak bisa berhasil melakukan itu dengan baik? Dan hari ini dalam konteks UMKM, Bapak juga berbagi dengan UMKM. That spirit. Itu yang menarik buat saya. Ya kan, spiritnya itu juga Bapak tularkan kepada UMKM binaan Bapak, dan UMKM binaan Bapak juga membina UMKM berikutnya. Bagaimana sih Bapak bisa melakukan? Artinya orang meniadakan egoisme. Ya kan? Kalau orang kan, kalau saya udah dibina sama Astra, enak aja bagi-bagi dengan orang lain. Enggak lah, itu ilmu yang mahal mungkin ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Tapi bagaimana sih ya UMKM ini juga willing to share dengan UMKM yang lainnya. Bagaimana nih? Apa yang Bapak bisa membuat mereka berlaku seperti itu? Sebenarnya tadi saya sudah singgung dikit masalah mentality, mindset, value gitu ya. Di mana kita membina UMKM yang ada ini pertama kali dengan mentality pertama tadi mau berubah, kedua mau berbagi. Mau berbagi. Ya, tadi kan udah disinggung oleh Pak Tenri. Mau berbagi, gitu ya. Karena kita nggak mungkin bisa melakukan sendiri nih untuk mengembangkan UMKM. Jadi melalui UMKM kita memanfaatkan mereka untuk berbagi. Gitu ya. Kemudian mentality ketiga adalah mereka komit terhadap level QCD, quality cost delivery. Kemudian konsisten terakhir. Harus konsisten supaya dia tetap secara jangka panjang bisa continue lah secara bisnisnya. Nah, itu yang paling oleh sebab itu saya tadi di episode yang lain saya menyebutkan
bahwa mentality adalah yang utama. Karena disitulah penggerak utamanya nanti. Kalau masalah teknikal segala macam mungkin jauh lebih mudah kalau mentality-nya udah kebentuk gitu ya. Bapak tinggal masukin Iya, entrepreneurship ilmu-ilmu. spirit-nya, Betul, ya kan? betul. Kan itu kan soft skill yang harus Ya, dimiliki, ya, ya kan tentang visi bagaimana dia, betul. apa namanya, Ya. melakukan bisnis, komitmen, something Betul. like that. Kemudian ditambah nanti akses pasar Ya, gitu ya, ya. Itu udah jauh lebih mudah gitu betul. ya kalau mentality-nya udah kebentuk gitu Oke, ya. good. Nah, jadi itu sih yang menurut saya kenapa UMKM, IKM binaan Astra ini kalau dia udah berhasil, dia akan membina UMKM yang lain Ya, ya, gitu. ya. Karena dia mau berbagi. Bukan hanya yang berhasil, tetapi dalam satu kelompok, nah di antara mereka itu sharing. Jadi dia nggak melihat ini saingan gitu ya. Karena kan market kan besar sekali. Betul. Nggak mungkin dia ambil semua kan gitu ya. Jadi dia berbagi dengan yang lain pada saat dia lagi dibina, ataupun kalau udah mandiri, udah naik kelas, dia berbagi juga untuk yang UMKM yang baru-baru gitu ya. Nah, ini ya kalau istilahnya ya menularkan ya. Tetapi secara sistematis gitu ya. Bukan menularkan yang nggak terprogram, tapi kita bikin programnya yang sangat jelas gitu ya. Keren. Iya. Terima kasih Bapak. Ini selalu saja waktunya kepada cukup untuk mengupas ya bagaimana the spirit of Astra ini ya. Terutama yang menarik adalah bagaimana kalau spirit ini bisa menjadi mengilhami konsep besar Indonesia Incorporated. Ya basically root-nya kan di situ Pak. Betul. Ya, root-nya kan di situ. Nah, kalau ini menyebar seluruh negeri, insya Allah ya UMKM kita akan berkembang jauh lebih baik dan berkontribusi untuk bangsa ini. Barangkali itu semuanya. Mungkin ada satu yang ingin saya sampaikan. Ya, Yayasan Astra berusaha membina UMKM, kemudian UMKM juga saling membina gitu, menularkan secara sistematis gitu ya. Tetapi kita juga Yayasan Astra berkeinginan untuk membuka diri kepada seluruh pihaknya, kepada seluruh pihak yang ingin belajar dan ingin memahami kira-kira cara-cara yang efektif dalam membina UMKM itu seperti apa. Mantap. Saya open, kita Yayasan Astra sangat terbuka supaya Yayasan Astra ini bisa memberi manfaat yang lebih banyak lagi. Ya, karena kalau kita handle sendiri kan mungkin ada batasnya, sekian ribu kita bisa bina. Tetapi kalau kita kasih sharing, kasih ilmu berdasarkan pengalaman kita yang udah lama ini, mungkin pembina-pembina UMKM yang lain bisa mengambil hal-hal positif dari kita dan mereka bisa terapkan. Nah, itu impact-nya terhadap jumlah UMKM penerima manfaat dari sudut pandang Yayasan Astra itu akan berlipat-lipat gitu ya. Jadi kita open Pak Stanley, kalau ada pihak-pihak yang ingin benchmark, mau belajar atau berdiskusi lah. Kita juga masih banyak kekurangan yang perlu kita perbaiki gitu ya. Dengan banyak ketemu mungkin kita bisa memperbaiki dan bisa memberi juga untuk yang lain gitu ya. Baik. Saudara semuanya, sahabat CFCD, podcast ini juga dimaksudkan itu Pak. Ya, dengan kami bikin podcast bersama Astra, mudah-mudahan spiritnya akan menyebar lebih luas, dan menginspirasi banyak orang. Waktu juga yang membatasi kita, saya harus segera mengakhiri diskusi kita kali ini. Nanti akan kami sambung dengan episode berikutnya, yang mungkin juga tidak kalah menariknya dengan topik-topik berikutnya, yang mungkin lebih taktikal, bagaimana Astra membina UMKM melalui Yayasan Astranya. Karena sekarang kami juga melihat banyak juga perusahaan yang sudah mulai membentuk lembaga-lembaga sejenis Astra. Pertamina ada Pertamina Foundation,
Tanoto Foundation, Sampurna Foundation. Juga sebetulnya saya tidak tahu siapa yang menginspirasi siapa, barangkali tidak menjadi penting. Tetapi yang lebih penting adalah awareness tentang bagaimana ya pembinaan dilakukan. Nah, ini yang menarik supaya semuanya tentu bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bangsa kita. Ya, terutama UMKM yang dalam banyak hal belum memiliki privilege, ya kan? Mereka belum mendapat kesempatan bersekolah, mereka belum mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendanaan dari bank dan sebagainya. We teach them, we help them. Nah, itu kira-kira poinnya ya. Barangkali saya akhiri saja. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.